Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Desi Januarti dari kelompok 4 Tunagrahita dengan NIM 211011271200001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang saya dapat pada saat PKKMB Prodi yang berlangsung selama 3 hari dan telah saya ikuti. Selamat menyaksikan. Ada pemateri Bapak Dr. Utomo MPD. Beliau menjelaskan mengenai era disrupsi. Era disrupsi adalah era terjadi perubahan besar-besaran yang secara fundamental berubah sistem dan tatanan yang ada ke cara-cara yang baru. Kata beliau ada jurus-jurus dalam era disrupsi, yaitu berkomunikasi, kolaborasi, elektronisasi, dan rendah hati. 4 ini adalah hal yang paling penting dalam era disrupsi, karena dengan berkomunikasi kita bisa membangun relasi dengan orang lain. Jadi komunikasi itu penting. Kolaborasi juga, elektronisasi dan rendah hati. Lalu next. Pemateri selanjutnya yaitu Bapak Agus Pratomo Adiwidodo MPD. Beliau menjelaskan visi dan misi. Apa itu visi? Visi merupakan gambaran tentang masa depan, future, yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Apa misi pendidikan khusus? Yaitu menjadi lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga unggul di bidang pendidikan khusus serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segresi dan inklusi. Lalu apa misinya? Misinya yaitu mewujudkan tata kelola kelembagaan, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, lalu mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi, dan menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu next. Ini yang tadi. Materi selanjutnya Ibu Eviani Damastuti MPD. Beliau menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan PKH. Apa saja kurikulum pendidikan PKH? Kurikulum apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu seorang sarjana pendidikan khusus bisa jadi apa? Setelah lulus bisa menjadi guru pendidikan khusus atau pengelola atau tenaga pendidikan khusus. Lalu bisa juga menjadi instruktur pendidikan khusus. Lalu apa lagi ya? Bisa menjadi asisten peneliti pendidikan khusus dan pekerja sosial, kewirausahaan seperti apa? Itu menciptakan lapangan kerja dengan berbasis disabilitas, membangun kemitraan antara disabilitas dengan dunia usaha dan dunia industri, dan banyak lagi pencapaian yang bisa diraih seorang dari lulusan pendidikan khusus. Lalu latar belakang kurikulum MBKM. Apa tujuan MBKM? Tujuan MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana program studi ini maksudnya hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill,
Untuk apa? Untuk agar mahasiswa mengetahui di mana basic dia, apakah latar belakang kurikulum MBKM. Apa tujuan MBKM? Tujuan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, program studi hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Lalu untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Jadi apa yang dimaksud dengan hak 3 semester adalah di semester 4 dan 5, 6 mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih apakah tetap mau belajar di prodi yang pertama dimasuki, atau memilih prodi yang dipilih saat MBKM gitu. Lalu next, materi dari Bapak Ahmad Muhyiddin ST. Beliau menjelaskan pengenalan dan pemanfaatan SIMARI. Apa itu SIMARI? SIMARI adalah sistem informasi Universitas Lambung Mangkurat terintegritas. SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun, sistematis, informatif, mandiri, partisipatif, utuh, dan non-redundansi. SIMARI yang simpun ini diharapkan mampu mengelola sistem informasi UNLAM dengan efektif. Dan untuk login ke SIMARI ini harus menggunakan NIM dan password. Lalu apa saja portal mahasiswa? Di portal mahasiswa ada mahasiswa yang mana ini untuk mahasiswa yang ingin bimbingan akademik atau mengambil kartu ujian, ngisi kuesioner. Lalu e-learning ini digunakan untuk mengumpul tugas atau tugas pemberian dari dosen. Lalu Digilib ini aplikasi untuk digital library yang menyediakan buku-buku. Lalu wisuda adalah aplikasi untuk orang-orang yang ingin wisuda begitu. Next, lalu pemateri selanjutnya Kahayatun Thaibah yang mengenalkan HIMA. Di setiap prodi itu pasti ada HIMA, himpunan mahasiswa. Lalu di HIMA ada terdapat 2 jenis anggota aktif dan anggota pasif. Dan ada program kerja dan non-program kerja, di mana program kerja memiliki struktur, sedangkan program non-kerja tidak memiliki struktur. Dan banyak orang-orang yang tergabung di dalam anggota aktif HIMA. Lalu next, ada pemateri Ibu Mirnawati MPD. Beliau menjelaskan mengenai etika berkomunikasi. Contoh etika dalam berkomunikasi, contoh etika dalam perkuliahan. Etika berpakaian dan berhias itu seperti jangan memakai pakaian ketat, berpakaianlah seperti menggambarkan bahwa kamu adalah calon pendidik. Lalu etika mengirim pesan pada dosen, ini sangat penting. Usahakanlah mengirimkan pesan ke dosen itu di hari kerja, bukan hari libur, kecuali itu hal mendesak. Lalu etika menelpon dosen. Etika menelpon dosen juga tidak bisa kita langsung telepon, harus izin dulu, Bapak, apakah bisa untuk telepon? Ada yang ingin saya bahas, sangat penting begitu. Lalu etika masuk prodi. Ini nanti misal kuliah langsung etika masuk prodi. Jadi masuk ke ruangan itu pun harus ada etikanya. Lalu etika perkuliahan daring. Jangan karena kita kuliah daring etikanya hilang. Tetaplah beretika walau kuliah daring. Oke, next. 5 kebiasaan yang sangat bermanfaat untuk hidup, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Next.
pemateri Ibu Dewi Ratih Rapisa MPD. Beliau menjelaskan mengenai pembelajaran daring. Apa saja aktivitas mahasiswa saat pembelajaran daring? Itu learning, pembelajaran materi online. Di sini kita dapat materinya, bisa berupa serangkaian kombinasi teks visual, video animasi, simulasi atau games, dan lain-lain. Lalu deepening, mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses diskusi online, termasuk mengajukan isu diskusi dalam chatting. Lalu applying, mahasiswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas online baik individu maupun kelompok. Lalu yang terakhir measuring, mahasiswa mengerjakan tes atau kuis online sebagai alat evaluasi baik formatif maupun sumatif. Lalu bagaimana pola pembelajaran daring? Pola pembelajaran daring dimulai dari dosen ke mahasiswa reguler, lalu volunteer, lalu MBK. Apa itu volunteer? Volunteer adalah mahasiswa reguler yang bertugas untuk menjelaskan kembali ke MBK apabila MBK tidak memahami apa pesan dari dosen. Gitu. Bagaimana pembelajaran daring untuk MBK? Contoh yang menderita autis, yaitu dengan memberikan video tutorial, lalu mengingatkan presensi dan jadwal kuliah. Terlebih jika ada pergantian jadwal, harus segera diinformasikan. Lalu bagaimana jika yang hambatan intelektual? Itu dengan cara melibatkan orang tua untuk ikut mendampingi saat kegiatan perkuliahan. Lalu bagaimana dengan yang tuli? Yaitu memberikan video tutorial menggunakan Simari kepada mahasiswa disabilitas. Juga mengingatkan presensi kuliah, deadline pengumpulan tugas, seperti itu. Lalu lanjut, ada pemateri Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD. Beliau menjelaskan mengenai pengenalan laboratorium. Ini strukturnya. Apa saja visi dan misi laboratorium? Itu visinya menjadi unit pendukung kegiatan civitas akademik, program studi pendidikan khusus FKIP 6, dan menjadi pusat penelitian dan layanan pada masyarakat berkaitan dengan asesmen dan intervensi anak berkebutuhan khusus. Misinya adalah mendukung program-program studi pendidikan khusus dalam menyiapkan tenaga pendidikan di bidang pendidikan khusus yang kompeten dan profesional, juga mendukung program studi khusus dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang pendidikan khusus. Apa saja yang dilakukan di lab? Prosedur layanannya itu melaksanakan identifikasi, melaksanakan asesmen, melaksanakan intervensi, melaksanakan evaluasi, dan juga di lab bisa ada rekrutmen asisten konsultan. Ini gitu. Lalu pemateri selanjutnya Bapak Dr. Amka MPD. Beliau menjelaskan mengenai FSI, Program Studi Islam. Program Studi Islam ini adalah program yang ada di setiap prodi, yang mana programnya menjalankan kegiatan di hari-hari besar seperti Isra Mi'raj, lalu Maulid, juga ada kegiatan-kegiatan Islamiknya seperti itu. Lalu pemateri dari bagian IKA PKH yang mengenalkan IKA ini adalah seperti perkumpulan alumni angkatan alumni prodi PKH, di mana di situ terkumpul para alumni seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.